Baik, perkenalkan saya Dr. Ismail berjaga hari ini dengan Bapak siapa? Rizky Ananda. Umurnya berapa Pak? 35 tahun. Alamatnya di mana? Di Badung. Baik, ada keluhan apa ya hari ini? Saya waktu kencing itu terasa panas toh. Oh, sudah berapa lama ya kalau boleh tahu? Sekitar seminggu. Seminggu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan inspeksi regioflank, palpasi, perkusi, pemeriksaan buli-buli dan juga pemeriksaan pedis dan juga skrotum. Pak Bapak bersedia? Baik, saya bersedia. Baik, di sini juga saya akan minta Bapak untuk kencing terlebih dahulu dan juga melepas baju atas ya. Baik, silakan bersiap. Silakan dibaring, Pak. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan inspeksi regioflank. Bisa badannya miring ke kiri sedikit. Baik, bisa miring ke kanan sekarang. Baik, silakan berbaring. Baik, dari hasil inspeksi regioflank di sini saya tidak melihat adanya tanda-tanda radang, perubahan warna kulit, bulging, tumor, mau fistel maupun luka bekas operasi. Yang menandakan itu adalah kondisi yang normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi di mana saya akan melakukan penekanan pada ginjal kanan dan kiri Bapak. Baik, kakinya boleh ditekuk, dinaikkan ya, keduanya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada ginjal Bapak nantinya dan saya minta Bapak untuk menarik nafas yang panjang. Tangan kiri saya akan saya letakkan di paralel kosta 12 dan juga ujung jari saya akan menyentuh sudut costovertebra dan juga saya akan tangan kiri saya akan melakukan menekan naik ginjal Bapak dan juga tangan kanan saya akan saya letakkan secara halus di kuadran kanan atas lateral otot rectus dan saya akan melakukan penekanan di bawah otot di bawah rectus arcus alta. Baik, permisi Pak ya. Saya akan melakukan penekanan, tolong tarik nafas yang dalam pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, saya akan melakukan prosedur yang sama pada ginjal kiri. Permisi. 1, 2, 3. Baik. Dari hasil palpasi ini, apakah Bapak ada merasakan nyeri? Tidak. Baik, karena Bapak tidak merasakan nyeri dan juga saya tidak dapat meraba daya ginjal Bapak, itu adalah kondisi yang normal karena pada umumnya ginjal tidak teraba. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan perkusi. Bapak boleh duduk. Di sini saya akan membelakangi saya, boleh hadap ke sana. Di sini saya akan melakukan pengetukan pada ginjal kanan dan kiri Bapak. Di sini juga saya akan meletakkan tangan kiri saya setinggi costa thoracalis ke-12. Permisi Pak ya, dan di sini saya akan melakukan pengetukan dalam hitungan ketiga menggunakan tangan kanan saya pada sisi ulnar. Baik, 1, 2, 3. Apakah terasa nyeri? Tidak. Selanjutnya, pada ginjal kiri Bapak, 1, 2, 3. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Baik, silahkan berbaring kembali. Baik, dari hasil perkusi di sini, karena Bapak tidak merasakan adanya nyeri, baik, kalau Bapak tidak merasakan adanya nyeri di sini, itu menandakan kondisi yang normal ya. Dan juga di sini menandakan tidak adanya obstruksi ginjal akut maupun kelainan lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan buli-buli di mana saya akan melakukan penekanan dan juga pengetukan pada buli-buli Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, selamat. Baik, Bapak tetap tenang ya. Di sini saya akan melakukan palpasi dari umbilikus ke arah inferior. Permisi Pak. Baik, apakah Bapak merasa ada keinginan untuk kencing? Tidak. Baik, karena Bapak tidak merasakan ada keinginan untuk kencing, itu menandakan kondisi yang normal karena sebelumnya saya telah meminta Bapak untuk kencing terlebih dahulu. Dan juga di sini saya tidak merasakan adanya massa kontraktil maupun Balutman. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi dari arah umbilikus ke inferior juga. Permisi Pak ya. Baik, pada pemeriksaan perkusi juga di sini saya mendengar bunyinya itu
peka ya, karena kandung kencing Bapak itu telah kosong karena tadi saya telah minta Bapak untuk kencing. Dan juga pada umumnya jika terisi urin bunyinya akan redup, dan pada rongga usus di situ bunyinya timpani karena berisi udara. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa penis dan juga skrotum. Bapak silakan bersiap, saya akan mencuci tangan menggunakan handscoon. Baik, di sini saya akan berdiri aja. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama menggunakan saya telah menggunakan handscoon, Pak ya. Di yang pertama ini saya akan melakukan pemeriksaan pada penis. Saya akan melihat melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan retraksi preputium, yaitu melakukan sedikit penarikan pada preputium. Baik, dari hasil inspeksi saya tidak menemukan adanya tanda radang maupun pembengkakan atau kelainan lainnya seperti karsinoma. Dan juga di sini saya tidak melihat adanya perubahan warna. Selanjutnya saya dari pemeriksaan retraksi preputium di sini OUE tidak mengeluarkan cairan yang menandakan tidak adanya infeksi maupun kelainan seperti phimosis maupun paraphimosis. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di daerah dorsal dan ventral, di mana saya akan melakukan sedikit penekanan dari dorsal ke arah glans penis. Baik, dari hasil palpasi ini saya dari glans penis tidak mengeluarkan cairan maupun sekret yang menandakan tidak adanya infeksi. Selanjutnya di dorsal juga saya merasakan adanya corpus cavernosus, dan itu tidak keras yang menandakan tidak adanya kelainan seperti peyronosis, Peyronie's disease maupun vena dorsal yang trombosis atau karsinoma. Dan juga pada daerah ventral pada daerah ventral itu saluran uretranya Bapak itu normal, dan juga tidak ditemukan adanya benjolan maupun massa. Ini adalah kondisi yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap skrotum. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Pemeriksaan ini bisa dilakukan berdiri maupun terlentang, tapi kali ini saya akan melakukan dengan berdiri. Baik, dari hasil pemeriksaan inspeksi di sini saya melihat bahwa skrotum tidak memiliki tanda-tanda seperti radang maupun perubahan warna ataupun lesi. Di sini juga saya menilai bahwa testis terisi di kanan dan kiri, di mana kiri lebih rendah daripada di kanan dan juga kiri lebih kecil daripada di kanan. Dan juga di sini bentuknya telah oval dan tergantung di tempat yang seharusnya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu sedikit perabaan pada testis untuk mengetahui apakah testis skrotum maksudnya, apakah skrotum terisi testis atau tidak. Baik, dari hasil palpasi di sini saya merasakan bahwa testis terisi di kedua skrotum, dan saya juga merasakan bahwa skrotum telah terisi testis, epididymis, funiculus, dan meatus inguinalis
eksterna, dan itu adalah kondisi yang normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan transiluminasi, yaitu menggunakan pen light untuk menyentari skrotumnya. Isi. Baik, dari hasil pemeriksaan transiluminasi ini, saya melihat bahwa skrotum telah terisi testis di kedua bagian, dan terisinya testis dan tidak ada transiluminasi positif atau skrotum terisi cairan. Baik, sekian dari pemeriksaan yang bisa saya lakukan. Bapak bisa kembali ke bed dan saya akan mencuci tangan. Baik. Baik Pak, silahkan pakai baju kembali dan Baik. baik, dari hasil pemeriksaan saya di sini saya tidak menemukan adanya kelainan. Saya menganjurkan Bapak untuk melakukan pemeriksaan lab atau pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Dok. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh. Baik, terima kasih.